Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nursanti Rukmana sebagai salah satu dosen pengampu di mata kuliah penulisan artikel ilmiah dan penerbitan ilmiah. Mata kuliah ini memberikan wawasan pada para mahasiswa dalam menulis artikel ilmiah, memahami bagaimana proses penerbitan buku dan proses penerbitan jurnal elektronik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu membuat tulisan sendiri, tulisan artikel ilmiah, kemudian mampu mempraktekkan penerbitan buku dan penerbitan jurnal elektronik. Mata kuliah ini membantu para mahasiswa untuk mengenali potensi dirinya, untuk mengasah keterampilannya dalam cara penulisan dan memahami bagaimana manajemen sebuah penerbitan. Oleh karena itu, mahasiswa dituntut untuk mempelajari lebih lanjut materi dari mata kuliah penulisan artikel ilmiah dan penerbitan ilmiah. Berikut salah satu materi dari mata kuliah penulisan artikel ilmiah dan penerbitan ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih nih teman-teman sudah hadir hari ini di pertemuan hari ini dengan materi panduan penulisan artikel ilmiah atau template. Nah, di mata kuliah ini, di mata kuliah penulisan artikel ilmiah dan penerbitan ilmiah akan membantu teman-teman untuk memahami bagaimana cara penulisan artikel ilmiah. Khususnya di materi kali ini mengenai panduan penulisan atau template, membantu teman-teman untuk melihat gaya tulisan sebuah jurnal. Gitu. Setiap jurnal memiliki gaya tulisannya sendiri-sendiri. Jadi, bagaimana kita supaya memudahkan untuk mensubmit artikel ke jurnal, kita harus mempelajari bagaimana kerangka tulisan yang diharapkan sama jurnalnya. Nah, di sini teman-teman harus memperhatikan ada 8 komponen. Yang pertama adalah judul. Judul itu teman-teman harus perhatikan harus to the point dulu. Beberapa jumlah katanya berbeda-beda, tapi yang pasti adalah judul itu harus to the point, menuliskan apa yang ingin diteliti, disertai dengan subjek dan objek penelitiannya. Kemudian yang kedua adalah abstrak. Abstrak itu ada 2 bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Abstrak itu yang penting diperhatikan adalah komponen abstraknya. Kalau jumlah kata itu bisa kita edit sendiri, tapi komponennya jangan ada yang kurang. Yang pertama adalah latar belakang dulu. Nah, latar belakang rumusnya lebih baik dibuat dengan 2 kalimat saja. Kemudian setelah latar belakang dituliskan dulu tujuan penelitian, hanya 1 kalimat saja. Biasanya kadang nulisnya kepanjangan gitu. Nah, kalau tujuan penelitian hanya 1 kalimat saja. Oke, selanjutnya adalah di abstrak adalah metode penelitian. Metode penelitian digunakannya apa nih? Kuantitatif, kualitatif, atau misalnya literatur review gitu. Setelah itu buat lagi hasil penelitiannya. Ini porsi kalimat itu harus lebih banyak dibandingkan yang komponen lainnya. Bisa dibuat 5 kalimat. Gitu. Nah, di hasil penelitian ini harus menjawab dari pertanyaan risetnya. Jadi jangan kemana-mana, harus fokus ke pertanyaan risetnya. Kalimat di akhir adalah simpulan, hanya dibuat 1 kalimat saja. Sehingga kalau rumus ini diterapkan, itu akan nyampe 200-250 kata. Nah, saran saya adalah teman-teman ketika menuliskan abstrak bahasa Indonesia, lebih baik dipilihnya yang minimum aja, misalnya 200 atau 150, tergantung jurnalnya. Karena ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, itu akan jadi muat banyak kata-katanya gitu. Kemudian kata kunci. Kata kunci jangan sampai menuliskan kata kerja, tapi harus kata benda gitu. Dan jangan menuliskan nama wilayah, misalnya Perpustakaan Sekolah Mutiara Bunda. Bukan ditulis Perpustakaan Sekolah Mutiara Bunda di kata kuncinya, namun jenis perpustakaannya apa? Oh, perpustakaan sekolah. Berarti di kata kunci dituliskan perpustakaan sekolah. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah subbab pendahuluan. Ini yang bagian pertama orang akan cek.
apakah penelitiannya penting atau enggak gitu ya. Yang pertama adalah latar belakang. Sama seperti di abstrak, di latar belakang penelitian di pendahuluan harus memunculkan masalah apa sih yang ada di subjek dan objek penelitiannya. Dibuat menjadi 6 paragraf. Jadi jangan kemana-mana ngebahas konsep, definisi, biasanya kan gitu ya. Lebih baik fokus ke subjek dan objek penelitiannya. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Nih, suka yang lupa. Ingat kalau penelitian terdahulu itu jangan diambil dari literatur review, tapi benar-benar penelitiannya adalah dilakukan penelitian. Misal, kita cek metode penelitiannya apa? Metode kuantitatif, kualitatif, atau mixed method. Gitu. Setelah penelitian terdahulu, lalu dibuat lagi paragraf persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian teman-teman. Kemudian paragraf di akhir di pendahuluan adalah kebaruan penelitian. Barunya penelitian kita dari segi apa nih? Dari tujuannya kah? Dari metodenya? Atau dari hasil penelitiannya? Kemudian diakhiri dengan tujuan penelitian. Oke, itu adalah pendahuluan. Subbab berikutnya, metode penelitian. Harus ingat, rumusnya hanya dibuat 3 paragraf saja. Paragraf pertama adalah dituliskan jenis metode penelitiannya pakai apa. Kalau kuantitatif, apakah survei, eksperimen. Kalau kualitatif apa? Studi kasus atau fenomenologi gitu. Ada rujukan juga tentang metode penelitian dan alasan kenapa kita menuliskan atau memilih metode penelitian itu. Paragraf yang kedua, teknik pengumpulan data. Ada 4 teknik pengumpulan data kalau pakai kualitatif ya. Observasi, wawancara, kemudian studi pustaka, dan studi literatur. Kalau kuantitatif itu akan berbeda. Nah, paragraf terakhir di metode penelitian adalah teknik analisis data. Kuantitatif dan kualitatif akan berbeda teknik analisis datanya. Kalau misalnya di kualitatif, kita bisa panduannya yang Mas N. Haberman. Gitu. Subbab berikutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka isinya apa aja sih? Isinya adalah konsep-konsep dan teori berkaitan dengan penelitiannya. Wajib banyak sekali rujukan. Selanjutnya, langsung ke isi nih, yaitu hasil dan pembahasan. Ini yang akan dilihat sama penulis. Apakah penelitian kita benar-benar real dilakukan atau enggak? Nah, di hasil dan pembahasan harus memuat profil lembaganya. Kemudian, bikinlah subbab dari pertanyaan risetnya. Misal tentang layanannya, kalau tentang layanan, aktivitasnya, dan lain-lainnya gitu. Di hasil dan pembahasan harus seperti ibaratnya kayak novel ya. Ada ilustrasi, gambar atau tabel. Kemudian bab selanjutnya adalah simpulan, hanya dibuat 1 paragraf saja. Nah, cuman ingat, Ibu ngasih beberapa rumusnya. Kalimat pertama itu adalah simpulan secara umum. Nah, kalimat 2 sampai seterusnya adalah simpulan dari setiap pertanyaan riset. Kalimat di akhir adalah rekomendasi penelitian selanjutnya. Bukan saran, tapi adalah bagaimana pengembangan penelitian selanjutnya. Misalnya, mau diteliti ke arah kuantitatif atau ke arah metode yang lain. Atau misalnya mau pindah ke subjek yang lain, subjek penelitian yang lain. Terakhir adalah daftar pustaka. Pihak pengelola jurnal akan mengecek apakah sudah sesuai sumber primernya atau enggak. Ada rumusnya bahwa rujukan itu harus 80% sumber primer, antara lain jurnal, proceeding, skripsi, tesis, atau disertasi. Ini rumusnya, nanti teman-teman bisa cek. Dan harus, misalnya kalau udah bikin artikel, harus dicek ada berapa jumlah artikel yang sumber primer sama non-primernya. Nah, materinya cukup sekian. Silahkan apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Yuk. Silahkan, ada yang ingin ditanyakan? Ya. Noval? Perkenalkan, nama saya Naufal Rizky dengan NPM 2108102200022. Ya. Terima kasih sebelumnya Ibu atas penjelasannya yang mudah dipahami. Tapi ada satu pertanyaan, saya ingin bertanya terkait hasil dan pembahasan itu kan harus sesuai dengan tinjauan pustaka. Ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana
cara kita benar-benar menggunakan tinjauan pustaka dengan memadukannya itu di hasil dan pembahasan gitu. Jadi ada kesinambungan antara tinjauan pustaka dengan hasil dan pembahasannya. Oke, Begitu, jadi Ibu. pertanyaan Noval adalah bagaimana supaya mensinkronkan antara tinjauan pustaka dengan hasil dan pembahasan. Iya, Ibu. Oke, silakan ada pertanyaan lainnya. Oh, oke. Mangga Regina. Terima kasih Bu atas materi dari Ibu dan penyampaiannya Bu. Saya izin bertanya mengenai teori Bu. Semisal kita ini menemukan teori ataupun model yang mau kita gunakan di Ya. penelitian kita. Tapi kita ternyata menemukan kesulitan yang mana kita tuh tidak menemukan sumber primer yang dari si penulisnya itu sendiri. Tapi kita ketemu contohnya artikel ilmiah yang mengutip si teori tersebut. Apakah kita wajib mencari sumber primer teorinya tersebut dari penulis yang bersangkutan, atau kita bisa mengutip dari Sumber kedua. Ya, sumber kedua, gitu Bu. Oke, terima kasih Regina. Terima kasih Ibu. Ya. Mungkin satu orang lagi dari sayap kiri. Mangga. Yuk, silahkan. Yuk, silahkan. Ya. Ya, saya izin bertanya Ibu. Terima kasih juga sebelumnya atas penjelasan materinya. Kalau saya mungkin lebih bertanya terkait setelah menyusun artikelnya, kemudian sudah disesuaikan dengan gaya penulisan dari jurnal tersebut. Apakah boleh ketika kita sudah menyelesaikan artikelnya kemudian kita submit ke lebih dari satu jurnal tapi dengan artikel yang sama, mengingat biasanya beberapa jurnal itu sering lama memberikan feedback. Oh, oke. Gimana kalau nerbit ngirim ke artikel yang sama ya? Oke. Makasih. Oke, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Saya jawab satu-satu ya. Yang pertama pernyataan Noval, gimana caranya mensinkronkan tinjauan pustaka agar masuk ke hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah pilih dulu teori yang utama. Kalau misalnya Noval tentang preservasi, berarti pilih teori tentang preservasi. Gitu. Kemudian ketika di hasil dan pembahasan kan itu menjelaskan tentang pertanyaan risetnya, jawabannya. Misalnya kalau di preservasi ada preventif, kuratif, restoratif. Nah, kita cek di teorinya apakah bagian preventif seperti apa pendapat penulisnya atau si pemilik teorinya. Nah, selain itu di hasil dan pembahasan, selain menyinkronkan dengan teori utama, juga kita bisa menambahkan rujukan-rujukan yang lainnya juga terkait apa yang dibahas sama si pertanyaan risetnya. Itu mungkin ya Noval, gimana terjawab? Bisa dipahami, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Mangga. Untuk pertanyaan kedua dari Regina adalah, apakah diperbolehkan nggak mengutip dari sumber kedua? Teman-teman ingat nggak, apa aturan tahun terbit untuk sebuah jurnal? Harus berapa tahun? Maksimal 10 tahun terakhir. Kalau sekarang tahun 2025 berarti paling tua tahun 2015. Ya, betul sekali. Jadi biasanya penulis itu mensiasati agar tidak mengambil tahun yang lama, dia ngambil dari sumber kedua. Ibaratnya misalnya kayak saya ngutip dari Pak Yunus, berarti Rukmana Yunus, misalnya Yunus 2000 dalam Rukmana 2025. Karena artikelnya Pak Yunus itu lama, akhirnya saya lebih baik ngutip dari sumber kedua. Tapi itu tidak diperkenankan. Akhirnya kita harus mencari sumber yang pertamanya, tapi yang tahun terbaru, yang 2015 misalnya. Atau kita ganti rujukan lainnya. Gitu. Sekarang itu lebih strict lagi jurnalnya gitu. Jadi memang dari awal kita persiapkan si tahun terbitnya harus 10 tahun terakhir. Oke, kemudian pertanyaannya Selvi, apakah Bu boleh nggak ngirimin artikel yang sama ke beberapa jurnal? Karena kan yang satu jurnalnya lama nih nggak respon. Lebih baik kita jangan PHP-in jurnalnya ya, gitu. Atau jurnal yang PHP-in kita. Lebih baik kita konfirmasi dulu ke pihak jurnalnya. Apakah bagaimana proses revisinya dan sampai terbit harus berapa lama. Jadi harus ada komunikasi. Kalaupun mau narik naskah, kita harus bilang, saya akhirnya mau menarik naskah saya. Jadi nanti dari pihak jurnalnya akan memberikan status rejected ke jurnalnya. Akhirnya kita bisa kirim ke jurnal yang lain. Kenapa hal ini
tidak boleh dilakukan karena ada namanya double publish. Nanti kita sebagai penulis akan di blacklist sama jurnalnya, dan jurnalnya ketika di laman pemberitaan dia akan ngasih informasi gitu. Jadi lebih baik adalah minta konfirmasi ulang gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Ya, silahkan Regina. Baik Bu, terima kasih. Ini pertanyaannya lebih ke pertanyaan follow up dari Selfie sebelumnya. Ya. Kan jurnal Bu, kita kan dari pengalaman sebelumnya saya dan Selfie pernah gitu mau ganti jurnal, tapi jurnal yang sebelumnya kita mau konfirmasi ternyata tidak memberi tanggapan bahkan dalam waktu 1 minggu. Ya. Nah, kemudian editornya itu ngebales, tapi beliau itu menuntut revisian, tapi sebelumnya kita tuh sudah email bahwasanya kita apakah boleh apabila ditarik. Ya. Nah, ternyata jadinya gimana ya Bu, baiknya kalau seandainya editornya tidak menanggapi pertanyaan sebelumnya kita tanyakan, tapi menuntut dari kebalikan yang sebenarnya kita butuh dari pihak yang bersangkutan gitu. Oke. Mungkin ini kasus beberapa teman-teman yang alami ya terkait submit naskah gitu. Kalau misalnya kita menghadapi kasus atau peristiwa di mana pengelola jurnalnya nggak ada respon, lalu mereka tidak ada komunikasi dengan para editornya, sehingga editornya kan nggak tahu ya gitu. Nah, lebih baik adalah kita menjelaskan kepada editornya gitu. Kita menjelaskan ke editornya, komunikasi kita ke pengelola jurnalnya itu lebih baik dikirim aja sebagai bukti bahwa kita sudah menyatakan akan menarik artikel kita ke pengelola jurnalnya kepada editor. Jadi editor jadi tahu gitu. Saya udah memulai komunikasi dengan pengelola jurnalnya pada tanggal sekian, lalu kirimkan bukti screenshotnya, dan saya berniat ingin menarik artikel saya gitu dengan kondisi yang seperti ini dijelaskan. Editornya akan paham dan lebih baik, dan menurut saya itu editor jadi lebih berterima kasih juga, alhamdulillah, karena penulis udah konfirmasi. Karena khawatirnya kalau editor nggak tahu kemudian revisi gitu ya, ketika publish kan jadi double publish kan, akhirnya itu akan menurunkan poin untuk persiapan akreditasi si jurnalnya gitu. Jadi lebih baik menjalin komunikasi dengan pengelola jurnalnya dan juga pihak editornya gitu. Jadi biasanya di laman websitenya itu ada menu kontak, suka nemuin nggak? Kalau nggak email atau nomor WA-nya gitu. Kalaupun nggak ada nomor WA, lebih baik teman-teman mungkin tanya ke Bapak Ibu dosen yang pernah submit ke jurnal tersebut. Siapa tahu ada kenalan para pengelola jurnalnya gitu. Jadi kita bisa langsung komunikasi melalui WA gitu. Nah, mungkin untuk materi tentang template ini, panduan penulisan artikel ilmiah sudah cukup. Jangan lupa teman-teman harus cek lip Unpadnya. Nah, jadi setelah teman-teman belajar template ini, teman-teman akan langsung praktek membuat kerangka tulisan yang dimasukkan ke dalam template gitu. Jadi siap-siap nanti teman-teman cek di lip Unpad penugasan tentang kerangka tulisan dari yang sudah saya buat, untuk siap-siap teman-teman untuk mengembangkan tulisannya. Oke. Nah, dari materi ini mungkin ada yang bisa menyimpulkan, membantu saya menyimpulkan. Silahkan. Ya, silahkan. Sebelumnya terima kasih Bu untuk materi yang sudah Ibu sampaikan dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah terjawab. Izin menyimpulkan Ibu untuk materi kita hari ini. Yang pertama adalah kita harus menyesuaikan penelitian kita dengan baik dengan template yang sudah diberikan jurnal yang kita tuju. Kemudian juga memperhatikan proporsi dari sumber primer dan sekunder dari penelitian kita, dan juga harus melakukan komunikasi yang baik untuk pihak pengelola dan editor jurnal untuk menjaga komunikasi dan kredibilitas dari si jurnal itu sendiri dan kita sebagai penulis juga. Ya, terima kasih Regina. Ada yang mau menambahkan lagi satu orang? Silahkan. Selfie. Silahkan. Saya izin melengkapi kesimpulan yang disampaikan Regina. Ya. Jadi
memang ketika menulis sebuah artikel ilmiah, apalagi untuk disubmit ke sebuah jurnal, itu benar-benar harus memperhatikan kesesuaian dengan apa yang jurnal tersebut mau, dari mulai template-nya dan lain-lain, karena setiap jurnal dengan fokus dan skop yang berbeda-beda juga tentunya mereka punya gaya tersendiri untuk tulisan-tulisan yang mereka publikasikan. Ya, oke. Terima kasih. Ya, apa yang dibilang sama Regina dan Selvi benar sekali ya, bahwa kita sebagai calon penulis harus benar-benar memperhatikan petunjuk penulisan atau template yang diminta sama jurnalnya. Jurnal akan menseleksi lagi apakah artikel kita sudah sesuai ke permintaan dari jurnalnya, intinya fokus and scope dan petunjuk penulisannya atau tidak gitu. Nah, ketika kita menaati petunjuk penulisan atau template ini, proses revisi dan sampai terbit di jurnalnya itu akan memudahkan lagi. Biasanya kan kalau kita submit ke jurnal hingga terbit biasanya paling lama 1 tahun, 2 tahun ya gitu. Nah, dengan artikel yang sudah sesuaikan dengan template jurnal itu akan memangkas waktu tersebut, bisa jadi 2 atau 3 bulan dari submit itu udah bisa terbit gitu. Nah, jadi ya kita belajar lagi untuk mengenal artikel ilmiah yang akan kita buat, dan saran saya adalah benar-benar real penelitian gitu ya. Semoga teman-teman dapat memahami materi kali ini, dan jangan lupa praktek penulisannya mengenai kerangka tulisan ada di LIP Unpad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Berikut materi dari mata kuliah penulisan artikel ilmiah dan penerbitan ilmiah. Dari materi ini diharapkan mahasiswa dapat memahami cara penulisan artikel ilmiah sesuai unsur penulisan atau template. Kemudian menjadi wawasan juga dalam giat kepenulisan artikel ilmiah. Terima kasih. Semoga hal ini menjadi gambaran dalam kinerja pengajaran saya. Saya mewakili program studi perpustakaan dan sains informasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.